Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jurisian semuanya yang sudah setia menonton edukasi hukum yang diselenggarakan oleh JPI. Pada edukasi hukum kali ini, saya Siti Nurhalimah akan mencoba membahas terkait merek. Nah, sebagaimana yang sering kita lihat, sering kita saksikan juga baik di jalan, di televisi, maupun di media sosial, banyak sekali merek-merek yang ada di sekitar kita. Namun perlu dipahami bahwa merek tidak selalu identik dengan hanya nama. Terkait merek itu sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, di mana dalam undang tersebut dijelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, baik berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, ada susunan warna, baik dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan ada juga yang berbentuk suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur, baik unsur nama atau logo dan lain sebagainya, yang mana unsur tersebut adalah untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang maupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Itu ya teman-teman definisi merek secara yuridisnya. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa jenis, ada beberapa perbedaan antara merek yang satu dengan yang lainnya. Ada hanya terdiri dari kata aja, ada yang juga berupa logo aja, ada yang 3 dimensi, ada yang hologram, bisa juga perpaduan antara logo dan kata, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang tadi udah disebutin di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Nah, di Indonesia itu sendiri, perlindungan merek menganut sistem konstitutif atau first to file, yang mana maksudnya adalah pendaftar pertama adalah yang mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut, yang mana sistem perlindungan merek berdasarkan asas first to file ini diatur di dalam pasal 13 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Jadi, pemohon yang permohonannya diajukan lebih dahululah yang terdaftar terlebih dahulu, sehingga hak atas mereknya akan diberikan kepada pendaftar pertama tersebut. Nah, hak atas merek ini mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu yang cukup lama, yaitu sampai dengan 10 tahun. 10 tahun ini sejak kapan? Yaitu sejak tanggal penerimaan dan perlindungannya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Jadi bisa diperpanjang lagi untuk 10 tahun ke depan. Nah, ini bunyi lengkapnya. Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menentukan persyaratan minimum untuk mendapatkan tanggal penerimaan merek, yaitu pertama, pemohon telah mengisi formulir permohonan secara lengkap. Yang kedua, pemohon telah melampirkan label merek. Yang ketiga, pemohon telah membayar biaya dan melampirkan bukti pembayaran biaya. Jadi setelah 3 tahap ini diselesaikan dilengkapi oleh pemohon, maka pemohon berhak mendapatkan tanggal penerimaan. Terkait merek ini, kita juga mengenal tentu ada yang namanya hak dan kewajiban serta manfaat merek. Karena ketika suatu merek itu sudah terdaftar, jadi ada menimbulkan hak, menimbulkan juga kewajiban, dan juga banyak menimbulkan manfaat baik dari sisi pemiliknya, baik dari sisi konsumen, maupun untuk keduanya. Nah, hak pemilik merek itu sendiri adalah
bahwa pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu 1 tahun dapat menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi pemilik merek berhak untuk menggunakan mereknya tentunya, dan juga berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek yang dia miliki. Nah, adapun kewajiban pemilik merek, bahwa pemilik merek wajib menggunakan mereknya dalam perdagangan barang dan atau jasa yang sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Jadi, merek itu wajib digunakan ya teman-teman. Ketika sudah didaftarkan namun tidak digunakan, nah itu bisa juga digugat oleh pihak lain yang ingin menggunakan merek tersebut. Adapun manfaat merek, yang pertama bagi pemilik merek. Pemilik merek dapat membedakan produk berupa barang dan atau jasa yang dimiliki terhadap para pesaingnya. Jadi, karena suatu produk yang diperdagangkan itu banyak yang sejenis, tapi tentu saja memiliki memiliki kualitas yang berbeda satu sama lain. Nah, dengan merek itu sendiri bisa membedakan kualitas pemilik merek dengan kualitas produk-produk yang lainnya, walaupun produknya tersebut sejenis. Bagi konsumen pun sama, jadi konsumen akan lebih mudah membedakan atau mencirikan yang mana produk yang sesuai dengan kualifikasinya dia, mana produk yang benar-benar asli, maupun produk yang hanya sekedar mirip. Nah, terhadap pendaftar merek yang diajukan oleh pemohon, nantinya DJKI akan memberikan keputusan untuk mendaftar atau menolak permohonan tersebut. Di sini ada 3 tahapan agar kita nih sebagai pemohon merek dapat terhindar dari keputusan penolakan. Yang pertama, kita harus pandai-pandai menentukan klasifikasi jenis produk apa, jenis jasa apa yang ingin kita daftarkan. Lalu yang kedua, melakukan penelusuran merek dan kelas merek. Nah, baru setelah itu semua kita lakukan, kita bisa langsung mendaftarkan merek yang akan kita gunakan. Pertama, pengklasifikasian jenis produk, barang maupun jasa. Nah, jadi teman-teman, produk barang maupun jasa yang diperdagangkan oleh pemohon merupakan bagian yang penting dalam mendaftarkan merek. Kenapa penting? Karena jenis produk barang atau jasa itu banyak banget. Nah, pengklasifikasian merek itu sendiri itu terbagi menjadi 45 kelas atau terdiri kurang lebih 11.000 jenis barang maupun jasa. Jadi banyak banget ya teman-teman. Kelompok barang itu sendiri terdiri dari 34 kelas, yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 34. Nah, sedangkan kelompok kelas jasa terdiri dari 11 kelas, yaitu dari kelas 35 sampai dengan kelas 45. Jadi ada bedanya ya teman-teman. Kita bisa lihat jenis produk yang akan kita daftarkan itu masuk ke kelas berapa. Nah, untuk kita mengecek produk yang akan kita daftarkan itu tuh masuk ke jenis kelas apa, kita bisa mencarinya di sistem klasifikasi merek melalui laman skm.dgip.go.id. Di situ langsung kita bisa langsung ketik jenis barang yang mau kita daftarkan, nanti di sana langsung keluar tipe kelas apa, masuk ke kelas apa barang yang mau kita daftarkan itu sendiri. Nah, ini step-stepnya teman-teman. Jadi langsung kita klik aja, jangan lupa dipilih subnya yaitu merek, nanti langsung ketemu. Ini yang perlu diperhatikan ketika kita juga ingin merek kita terdaftar. Karena ada beberapa alasan yang mana ketika suatu
hal tersebut terjadi, maka bisa saja merek kita tidak didaftar atau artinya ditolak oleh Dirjen Haki. Apa aja sih? Yang pertama, merek yang kita daftarkan itu tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Lalu selanjutnya, merek juga tidak sama dengan atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Dan merek juga tidak memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa sejenis. Merek juga tidak memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Juga merek memiliki daya pembeda dan atau merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Nah, yang paling penting juga nih teman-teman yang perlu kita perhatikan, jika merek kita tidak ingin ditolak, maka merek yang kita daftarkan itu tidak boleh sama, tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya. Karena apabila ada persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya dengan merek terdaftar atau merek yang lebih dahulu dimohonkan oleh pihak lain, maka itu tentu saja merek kita akan ditolak. Lalu selanjutnya, merek yang kita daftarkan diajukan dengan itikat tidak baik, yaitu bisa saja pendaftaran merek yang kita lakukan itu diniatkan untuk menjiplak merek pihak lain. Nah, yang selanjutnya, merek yang kita daftarkan juga tidak boleh merupakan atau menyerupai hal-hal tertentu. Yang pertama, nama atau singkatan orang terkenal, foto atau badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Misalkan ada nama artis yang kita gunakan, itu juga nggak boleh. Selanjutnya, nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Misalkan kita mau bikin brand jilbab, tapi kita mau menamakan brand jilbab tersebut Komnas HAM. Nah, itu nggak bisa. Nggak boleh menyerupai nama lembaga. Selanjutnya, tidak boleh juga merupakan atau menyerupai tanda dan atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga negara, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Jadi ada beberapa ketentuan ya teman-teman agar merek kita tidak ditolak. Nah, ini ada alur tahapan pendaftaran mereknya. Ada pemeriksaan formalitas, kemudian ada pengumuman, kemudian ada pemeriksaan substantif, lalu selanjutnya merek akan diputuskan untuk didaftar atau ditolak. Ini rinciannya lebih lanjut ya teman-teman. Yang pertama itu kita melakukan pendaftaran. Nah, selama 2 bulan sejak tanggal pendaftaran itu ada namanya masa pengumuman selama 2 bulan. Nah, ketika masa pengumuman ini, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan atas merek yang kita daftarkan. Nah, atas keberatan tersebut juga, kita sebagai pemohon merek juga dapat melakukan sanggahan di dalam periode selama 2 bulan setelah keberatan itu diluncurkan. Nah, lalu setelah masa keberatan dan masa sanggahan selesai, kita masuk ke masa pemeriksaan substantif, yaitu 30 hari. Nah, pemeriksaan
Di dalam pemeriksaan substantif ini diperiksa permohonan pendaftaran, diperiksa apabila ada tanggapan, dan juga diperiksa sanggahan atas keberatan yang diajukan oleh para pihak ketiga. Nah, ini ada juga pengumuman dalam berita resmi merek atau BRM. Jadi tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan juga, ketika kita mendaftarkan merek, itu nanti setelah merek kita didaftarkan, selama 2 bulan merek tersebut akan diumumkan. Nah, diumumkannya itu di mana? Yaitu di berita resmi merek. Nah, setelah melewati jangka waktu pengumuman terhadap dokumen permohonan tersebut, baik yang tidak ada keberatan maupun yang ada keberatan, dapat diajukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa merek untuk menentukan apakah merek tersebut didaftar atau ditolak. Pemohon merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Jadi kalau tidak sejenis itu bisa saja diterima, teman-teman. Nah, yang kedua, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Selanjutnya ada merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau indikasi geografisnya terdaftar. Nah, pemeriksaan substantif itu sendiri adalah tahapan yang dilakukan setelah pemeriksaan formalitas dan publikasi atau pengumuman. Di dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan bahwa pemeriksaan substantif merek merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Nah, yang dimaksud dengan pemeriksa itu sendiri adalah pemeriksa merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek terdaftar. Jadi nanti merek yang kita daftarkan itu akan diperiksa oleh pemeriksa merek untuk ditentukan apakah merek kita dapat didaftar atau justru merek kita ditolak. Nah, ada 3 hal yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif, yaitu memeriksa permohonan merek terdaftar. Yang kedua, ada pemeriksaan permohonan tanggapan. Ini in case ada tanggapan ketika masa 2 bulan pengumuman dilaksanakan. Kalaupun tidak ada tanggapan, ya sudah dilewatkan. Nah, pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan keberatan atau sanggahan. Nah, ini juga kalau ada keberatan atau sanggahan. Kalaupun nggak ada, ya hanya diperiksa mereknya itu apakah bertentangan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang bisa menyebabkan merek itu dapat ditolak sebagaimana yang tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, ini ada contoh-contoh merek yang tidak dapat didaftar sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Merek. Nah, ini yang pertama bertentangan dengan ideologi negara. Ada merek Marxisme. Nah, apabila terdapat permohonan merek dengan menggunakan kata tersebut, pasti tidak dapat didaftar karena bertentangan dengan ideologi negara dan karena merupakan suatu paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini ada juga seksi. Kenapa sih kata seksi ini ditolak? Karena kata seksi ini sering dijadikan sebagai suatu kata yang berorientasi kepada hal yang tidak baik, ya teman-teman, dan juga akan dikhawatirkan dapat mengidentikan dengan perempuan-perempuan Indonesia yang seksi, yang bisa saja menghasilkan gambar-gambar yang bertentangan dengan moralitas maupun kesusilaan yang kita anut.
ada juga contoh lain merek yang tidak dapat didaftar. Nah, karena ini sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Ada Nitro HA. Nah, ini kenapa ditolak? Karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Ada juga herbal. Nah, merek herbal tersebut bersifat menjelaskan atau berkaitan dengan barang yang dimohonkan, yaitu teh herbal ataupun jamu dan minuman kesehatan yang mengandung herbal. Jadi bisa cari kata lain yang tidak berkaitan langsung dengan barang yang mau didaftarkan mereknya. Nah, ini selanjutnya mereknya ini juga tidak dapat didaftar karena memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa. Nah, ini ada vitamin T. Nah, merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, atau jenis terkait dengan vitamin T itu sendiri. Pendaftarannya terkesan adalah teh yang mengandung vitamin, sehingga jika dilihat dari jenis barang yang dimohonkan, dapat dikategorikan bahwa merek tersebut akan menyesatkan masyarakat ataupun konsumen. Jadi konsumen tuh bingung nih, ini tuh vitamin T maksudnya tuh vitamin teh atau cuman teh aja atau vitamin aja gitu. Bingung kan? Ini ada banyak ya teman-teman, beberapa merek, contoh-contoh merek yang tidak bisa didaftar, ditolak. Makanya yang penting ketika kita akan mendaftarkan merek, kita harus benar-benar memperhatikan ketentuan yang ada di dalam pasal 20 Undang-Undang Merek yang tadi sudah disebutkan. Di situ semuanya dijelaskan apa aja sih yang menyebabkan merek itu bisa ditolak gitu. Lanjut. Nah, teman-teman, ketika kita sudah menerima sertifikat mereknya sudah ada di tangan kita, maka jangan lupa terhadap merek tersebut kita perlu melakukan perpanjangan setelah 10 tahun. Dari merek tersebut juga kita bisa mengupgrade, bisa membuat bisnis waralaba, atau jika kita tidak menggunakan merek itu lagi, ternyata ada pihak lain yang lebih membutuhkan, kita juga bisa mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain. Atau kita juga bisa membuat perjanjian lisensi untuk pihak lain agar dapat menggunakan merek kita. Nah, ini penjelasannya. Perpanjangan merek itu karena merek yang kita miliki memiliki kekuatan hukum selama 10 tahun, jadi kita bisa memperpanjangnya itu sebelum merek sebelum merek yang kita miliki berakhir. Nah, sebelumnya itu kapan? Yaitu 6 bulan sebelum jatuh tempo. Ini nggak ada biaya tambahan, hanya biaya perpanjangan aja. Nah, kalau 6 bulan setelah jatuh tempo, itu biayanya jadi double, teman-teman. Jadi makanya kita harus perhatikan merek-merek yang kita miliki, apakah ada yang perlu diperpanjang ataukah belum. Karena lumayan pricey kalau kita harus mendaftarkan perpanjangan merek dengan biaya yang double, padahal cuman karena masalah waktu aja. Nah, gimana nih kalau merek kita tidak diperpanjang? Kalau merek kita tidak diperpanjang dan jangka waktu perlindungan mereknya sudah berakhir, maka kita tidak punya hak eksklusif atas merek lagi. Merek tersebut dapat digunakan oleh pihak lain yang mendaftarkan merek tersebut di periode setelah merek kita kehabisan jangka waktunya.
Jadi kalau kita masih menggunakan merek kita, maka harus diperpanjang. Terhadap merek juga bisa dialihkan, teman-teman. Jadi pemilik merek dalam menjalankan bisnisnya sangat mungkin untuk mengalihkan hak mereknya kepada pihak lain jika memang si pemilik mereknya itu menghendakinya. Nah, suatu pengalihan hak atas merek itu sendiri dari pemilik terdaftar kepada pihak lain mengakibatkan berpindahnya seluruh hak atas merek kepada pihak yang dialihkan, sehingga pemilik merek tidak lagi memiliki hak atas merek tersebut. Nah, cara pengalihannya apa aja sih? Bisa jadi karena pewarisan, bisa dengan wasiat, bisa dengan wakaf, bisa dengan hibah, bisa dengan perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, yang dimaksud dengan sebab lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan itu salah satunya karena perubahan kepemilikan merek karena adanya perubahan badan hukum. Bisa jadi dengan restrukturisasi, ataupun ada merger, ataupun ada akuisisi. Nah, pengalihan hak tersebut wajib dicatatkan, dan apabila pengalihan hak tersebut tidak dicatatkan, maka tidak berkaitan hukum, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga, karena penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas merek didaftar. Maksudnya adalah untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum. Selain terhadap merek yang sudah terdaftar, pengalihan hak dapat juga pada merek yang masih dalam proses permohonan. Nah, jadi misalkan kita mengadakan suatu perjanjian pengalihan merek. Merek kita itu tidak beralih ketika perjanjiannya sudah sah ditandatangani. Namun ketika perjanjian pengalihan itu sudah kita lakukan, maka kita harus mencatatkan pengalihan mereknya ke Dirjen KI terlebih dahulu. Barulah nanti akan ada keterangan bahwa merek yang kita miliki sekarang dialihkan kepada pihak ketiga yang menjadi mitra kita dalam melakukan pengalihan merek. Nah, jangan lupa juga pada saat pengajuan permohonan pengalihan hak, pemohon wajib melampirkan dokumen pendukung lainnya seperti sertifikat merek dan bukti lain yang mendukung kepemilikan hak merek tersebut seperti surat atau bukti pengalihan haknya. Nah, ada upaya hukum perlindungan merek. Jadi yang pertama, upaya hukum perlindungan merek itu adanya permohonan banding. Nah, permohonan banding harus diajukan paling lama 3 bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek atau indikasi geografis. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterima permohonan banding, dilakukan pemeriksaan administratif. Setelah melakukan pemeriksaan administratif, nanti dalam waktu paling lama 3 bulan setelah adanya permintaan permohonan banding, komisi banding akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan banding tersebut. Nah, hasil dari permohonan banding itu dapat berupa mengabulkan seluruh permohonan banding, dapat juga mengabulkan sebagian permohonan banding, atau bahkan menolak permohonan banding. Apabila komisi banding menolak seluruhnya permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 bulan, terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan banding tersebut. Jadi kalau bandingnya ditolak, kita bisa gugat langsung ke pengadilan niaga. Nah, ini ada bagan alur-alur tadi tentang pendaftaran merek sampai ke proses banding. Udah dijelasin juga ya tadi, teman-teman. Nah, ada juga nih, merek itu bisa dihapuskan juga. Penghapusan merek dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, dapat dilakukan karena adanya prakarsa menteri, atau dihapus karena gugatan dari pihak ketiga.
Kenapa sih merek itu harus dihapus? Kenapa coba merek dihapus? Nah, tujuannya dilakukan penghapusan merek adalah untuk melakukan pencoretan terhadap merek atau terhadap sebagian jenis barang dan atau jasa yang telah didaftar dalam daftar umum merek. Nah, harus dihapuskan karena memang misalkan merek tersebut ternyata bertentangan dengan ideologi atau ternyata merek tersebut menyerupai merek pihak lain yang mana pihak pemilik merek yang lainnya tuh merasa keberatan ada merek lain yang menyerupai mereknya dia yang sama-sama terdaftar. Nah, inisiatif sendiri dapat dilakukan oleh pemilik merek yang bersangkutan atau melalui kuasanya kepada menteri, baik untuk sebagian maupun untuk seluruh jenis barang dan atau jasa. Adapun mekanismenya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kemenkumham terhadap penghapusan pendaftaran merek tersebut. Selanjutnya akan dicatat atau diumumkan dalam berita resmi merek untuk diketahui publik. Apabila penghapusannya dilakukan terhadap merek yang masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan tersebut hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Hal tersebut dimungkinkan apabila penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut. Nah, ada juga yang mereknya dihapuskan dengan prakarsa menteri. Itu dalam hal memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Atau yang ketiga, memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-temurun. Jadi penghapusan sebagaimana yang dimaksud dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dan dari komisi banding ya, berdasarkan permintaan menteri. Apabila pemilik merek keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar, maka pemilik merek yang dihapuskan mereknya tersebut dapat mengajukan gugatan tingkat pertama melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Terhadap putusan pengadilan di tingkat pertama tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi bukan ke pengadilan niaga lagi ya teman-teman kalau ada penghapusan merek, tapi ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan nanti upaya hukumnya itu banding. Upaya hukumnya hanya kasasi ke Mahkamah Agung. Atau juga bisa dilakukan karena adanya gugatan pihak ketiga. Penghapusan merek terdaftar yang diajukan oleh pihak ketiga itu dalam bentuk gugatan ke pengadilan dengan alasan bahwa merek yang tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sejak tanggal didaftarkan atau pemakaian terakhir. Nah, jadi ini pentingnya teman-teman, kalau kita sudah mendaftarkan merek, kita wajib menggunakan mereknya tersebut. Karena kalau tidak, pihak ketiga akan mengajukan permohonan penghapusan merek tersebut. Tapi ada pengecualiannya nih, di pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Merek. Alasan merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut tidak berlaku apabila dalam hal adanya larangan impor, adanya larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang merupakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara. Nah, yang ketiga, adanya larangan serupa lainnya yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Oke, lanjut. Ini ada juga nih contoh-contoh penghapusan merek. Merek IKEA yang tadinya salah satunya dimiliki oleh PT Ratania Khatulistiwa, satunya juga ada dimiliki oleh Interkia
sistem. Next aja ya. Ada juga pembatalan hak atas merek. Jadi merek kita juga bisa dibatalin, teman-teman. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan kepemilikan merek terdaftar melalui pengadilan niaga. Alasan pengajuan gugatan tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 20 dan atau pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalannya 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun demikian, gugatan pembatalan dapat juga dilakukan tanpa batas jika terdapat unsur itikat tidak baik dan atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, selanjutnya terhadap putusan pengadilan niaga atas gugatan pembatalan merek tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi. Ketentuan mengenai pendaftaran merek diatur di pasal 76 sampai dengan pasal 79 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Teman-teman bisa pelajari lagi lebih lanjut di Undang-Undang Merek. Ini contohnya, contoh adanya pembatalan hak atas merek. Lanjut. Ini kita lanjut aja, nanti secara detail ada di edukasi hukum selanjutnya. Ada penyelesaian sengketa. Karena terkait merek ini tidak luput dari sengketa antara satu pihak dengan pihak lain, ada pihak yang merasa dirugikan dari suatu merek, jadi pasti ada sengketa. Nah, penyelesaian sengketa itu dalam bentuk pengajuan gugatan baik penghapusan maupun pembatalan diajukan ke pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau pengadilan niaga yang terdekat dengan tergugat. Gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Yang kedua, selama proses pemeriksaan dan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar, pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan penghentian kegiatan produksi, peredaran, maupun perdagangan barang dan atau jasa atas penggunaan merek secara tanpa hak tersebut. Nah, dalam jangka waktu sidang pemeriksaan sampai dengan putusan gugatan harus diselesaikan paling lama 90 hari saja. Dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Mahkamah Agung. Apabila salah satu pihak keberatan terhadap putusan pengadilan niaga tersebut, maka dapat mengajukan permohonan kasasi dengan jangka waktu pemeriksaan dan putusan selama 90 hari. Dan apabila salah satu pihak keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung, maka dapat mengajukan peninjauan kembali. Ketentuan mengenai kasasi maupun peninjauan kembali tersebut diatur dalam pasal 87 dan pasal 89 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Selain mengajukan gugatan ke pengadilan, ada juga alternatif penyelesaian sengketanya, yaitu dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun cara lain yang dipilih oleh para pihak seperti arbitrase. Terima kasih teman-teman. Cukup sekian pembahasan terkait merek kali ini. Selanjutnya akan mungkin kita bisa ketemu di edukasi-edukasi hukum selanjutnya. Sekian dari saya. Kekurangannya dan segala yang tidak berkenan saya mohon maaf. Nanti teman-teman bisa komen apa sih yang pengen dibahas di edukasi hukum dari Juris Policy Institute. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.